Halo sedulur kabeh, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Time Tuhan. Skuy, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Ojo lali subscribe, like, karo di-share yo lur. Perekonomian Korea sedang hancur, di mana mata uang won mulai tak berharga dan digantikan oleh dolar. Mengakibatkan banyak orang tidur di jalanan, kerusuhan di mana-mana, dan gangster baru mulai bermunculan. Di tengah kekacauan ini, dua pemuda bernama Ki-hun dan Jang-ho berjuang untuk bertahan hidup. Selain mobil, mereka ini tidak punya harta berharga yang lain, atau bisa dibilang miskin. Suatu ketika mereka menjemput seorang sahabat bernama Jun Seok. Dia baru bebas dari penjara atas kasus perampokan toko emas. Dan untuk merayakan kebebasannya, mereka langsung party di warung ciu terdekat. Di sini Jun mulai menceritakan pengalamannya selama di dalam penjara. Saat itu dia bertemu dengan seseorang yang menawarkannya pekerjaan setelah bebas. Tepatnya di sebuah pulau di Taiwan. Selain dijanjikan bayaran yang cukup tinggi, 한 달에 8,000불 이상을 번다고 하더라고. 8,000불? 한 달에? Dia juga sangat menyukai pulau karena cita-citanya adalah pergi ke Hawaii. Itulah mengapa dia sangat antusias dengan tawaran ini. Sayangnya Ki-hun dan Jang-ho menganggapnya sebagai candaan. 꿈 같은 얘기니까 안 믿기니까 그렇지. 그래. Di perjalanan pulang mereka membahas kekacauan yang sedang terjadi. Tempat yang dulunya aman dan nyaman, kini menjadi sebaliknya. Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. Esoknya, mereka mendatangi toko milik Jun di masa lalu, yaitu untuk mengenang ibunya yang sudah tiada. 어렸을 때 엄마가 이 가게에서 돈 벌면은 나 데리고 하와이 갈 거라고. Itulah mengapa dia sangat ingin pergi ke Hawaii. Untuk melupakan semua kejadian buruk, mereka memutuskan untuk berjudi di sebuah kasino. Di tengah keramaian kasino, Jun melihat sebuah berangkas yang berisikan banyak dolar, dan dia pun seperti memikirkan sesuatu. Selain berjudi, sebenarnya Jun ingin menemui sahabat lamanya yang bernama Sang-so. Ternyata inilah masalah di antara mereka. 어떻게 도둑놈 돈을 도둑질을 해? Jun ingin meminta uang itu kembali dengan jumlah yang tidak sedikit, kurang lebih $10.000, termasuk bunga. 그 많은 돈이 어디 있어? 그리고 달러를 어떻게 구해 지금? 야 이 개새끼야. Sayangnya Sang-so tidak mampu menyediakan uang sebanyak itu. Alhasil Jun memberikan opsi lain, yaitu meminta Sang-so untuk membantunya merampok dolar di berangkas kasino tempat Sang-so bekerja. 야, 너 지금 그걸 몰라서 물어? 야, 거기 조폭이 운영하는 곳이잖아. Tentu saja Ki-hun dan Jang-ho menentang hal itu. Sementara Jun merasa yakin dengan keputusannya. 게다가 불법이잖아. 은행처럼 짭새랑 엮일 일이 없다니까. Ki-hun masih trauma dengan aksi kejahatan sebelumnya, yaitu kasus perampokan toko emas yang membuat Jun dipenjara. Sejak saat itu dia sudah kapok dan tidak ingin mengulanginya lagi. Namun keputusannya itu tidak berlangsung lama. Setelah Jang-ho mampu menghasutnya. 이대로 가면은 우리 아무것도 달라질 게 없어. 그냥. Dan yang paling menjadi momok adalah 당장 다음 달에 우리 월세 낼 돈이 없어서 여기서 쫓겨나야 돼. 하자, 씨발. Setelah itu mereka mulai menyusun rencana untuk aksi perampokan kali ini. Mulai dari mengecek CCTV di sekitar kasino, cara untuk mengatasi penjaga,
나랑 기훈이가 이쪽으로 가서 여기 있는 경비를 제압할게. 너랑 상수는 이쪽으로 돌아서 여기를 맡아. serta memperhitungkan waktu untuk kabur. Dan yang tak kalah penting adalah persiapan senjata. Jun memiliki seorang kawan lama bernama Bong Si, yaitu penyelundup senjata yang siap mensponsori perampokan kali ini. Beberapa senjata seperti K2, M4, dan shotgun dirasa sudah sangat cukup untuk menaklukkan para penjaga. Namun tak lupa Bong Si juga mengingatkan, 법 밖에 있는 세상이 더 무서운 거다. di antara mereka ini hanya Jang Ho yang belum mengikuti wajib militer. Jadi dialah yang membutuhkan penyesuaian lebih dalam menggunakan senapan. Hari penentuan semakin dekat dan banyak hal yang harus diperhatikan, seperti mengambil harddisk penyimpanan CCTV untuk menghilangkan jejak, serta cara untuk mengelabui gangster yang berjaga tak jauh dari sana. Akhirnya malam itu pun tiba. Jalan yang dipilih untuk masuk adalah atap, karena area itu tidak diawasi CCTV. Lalu sesampainya di dalam gedung, mereka mengumpulkan tekad untuk membobol gerbang. Walaupun nyali sempat ciut, tetapi mereka berhasil masuk dan melakukan gertakan. Tanpa disadari, seorang penjaga menekan tombol yang terhubung dengan markas gangster. Sehingga para pria bertato ini langsung bergegas menuju kasino, kembali ke Jun dan kawan-kawan yang berhasil menguasai keadaan. Di sini Jang Ho juga berhasil mengancam seorang penjaga untuk membuka berangkas, serta menggasak isinya. Sebelum pergi dari tempat itu, ada seorang penjaga yang mengatakan, dari ucapannya yang penuh keyakinan ini, tampaknya akan ada masalah besar yang muncul. Perampokan sudah selesai dan kini hanya tinggal kabur dari tempat itu. Walaupun sempat diwarnai aksi pengejaran oleh gangster, pada akhirnya mereka berhasil lolos. Setelah itu mereka berhenti di sebuah tempat yang dirasa cukup aman. Di sini Jun bertanya kepada Jang Ho, CCTV 하나 갖고 왔어? 아 맞다. 이거 말하는 거지? setelah hari berganti, Jun, Ki-hun, serta Jang Ho akan pergi untuk menikmati uang rampokan. Sementara Sang-so harus menetap untuk menjaga ibunya yang sakit. 우리 엄마 병원비 모자랄 때 돈 빌려주고 아무튼 고마워 안 잊을게. Terlepas dari apa yang telah mereka lakukan, sebenarnya mereka ini saling peduli satu sama lain. Di tempat lain, pembunuh bayaran dengan nama samaran Han sedang beraksi. Kemudian dia ditelepon oleh pihak kasino yang tadi dirampok untuk memburu 4 orang tersangkanya. VIP 명단, 자금 세탁 자료도 들어가 있어서 훔쳐간 하드에 VIP와 거래가 담긴 CCTV 영상도 있고. Mengetahui bahwa 4 perampok kasino menggunakan senjata yang tidak biasa, Han akan mendatangi toko senjata milik Bong Si untuk mencari informasi. Tentunya Bong Si tidak mau buka mulut karena dia ingin melindungi Jun. 우리 가게는 아니야. 우리 가게는 최근에 그런 거 판 적이 없어. Tetapi karena dia menjawab dengan penuh keraguan dan ketakutan, Han jadi mencurigai bahwa ada hal yang disembunyikan. Sampailah 3 sahabat ini di rumah Ki-hun, di mana Ki-hun pamit dengan kedua orang tuanya untuk pergi bersama Jun serta Jang Ho. Kemanakah itu? Tentunya tidak jauh dari harapan Jun. 거기를 내리면 도착한다는 게 졸라 꿈만 같다.
완전 투명한 에메랄드빛 해변에 1년 내내 햇빛 쨍쨍하고. Beralih ke Bongsik, Han yang sudah keluar tiba-tiba masuk lagi dengan membawa senapan. Anak buah Bongsik pun dibunuh tanpa ampun. Setelah itu, Jun ditelepon oleh Bongsik yang berbicara penuh ketakutan. 너 건너가기 전에 얼굴 한번 보고 싶어서 그러지. Namun sebelum tahu apa yang terjadi, tiba-tiba telepon ditutup. Karena ternyata Bongsik telah dibunuh, bahkan tokonya dihancurkan dengan bom. Atas kejadian aneh barusan, Jun mulai merasa tidak tenang. Dia pun menghubungi Sang-so untuk terus berhati-hati. Entah kenapa Sang-so masih saja bekerja di kasino itu, dan entah bagaimana dia bisa dicurigai terlibat dalam aksi perampokan. Merasa terus diawasi dengan penuh kecurigaan, dia pun memutuskan untuk kabur. Sementara itu, Jun dan Jang-ho terlibat obrolan mengharukan. 뭐 가족이 있어 본 적도 없고 항상 혼자 있었으니까. 뭐가 혼자야 인마. 나랑 기훈이가 가족이지. Sang-so yang berhasil menjauh lalu mulai mengamankan hartanya. Sebuah pistol juga dibawanya untuk melindungi diri. Namun ternyata di sebuah hotel, Jun terbangun karena mimpi buruk. Dia pun menelpon Sang-so untuk tahu keadaannya. Namun tak ada respon. Lalu di sebuah bar, tiba-tiba Sang-so menelponnya. Anehnya tidak ada suara apapun dan tak lama telepon ditutup. Saat itu juga Jun menelponnya balik dan inilah yang terjadi. Bersamaan dengan panggilan itu, terdengar suara ponsel yang berdering di ruangan yang sama. Setelah berulang kali dipastikan, ternyata ponsel Sang-so berada di tangan pria misterius ini. Hal ini membuat Jun panik bukan main. Dia buru-buru kembali ke hotel dan mengajak dua temannya pergi. Jelas Ki-hun serta Jang-ho merasa panik sekaligus bingung. 우리 잡으러 온 것 같아. Keadaan juga semakin memburuk ketika mobil mereka tiba-tiba mogok. Sehingga dengan terpaksa harus membobol mobil orang. Ditambah lagi dengan jalan keluar yang tak kunjung ketemu. Hingga si pria misterius akhirnya muncul lalu menembaki Jang-ho. Membuat mobil itu hilang kendali, lalu menabrak mobil lain sampai terhenti. Sudah bisa ditebak bahwa pria misterius itu adalah Han. Dia menyuruh Jun untuk turun dan akan membunuhnya. Tetapi dia berubah pikiran setelah melihat sesuatu yang menarik di dalam diri Jun. 기회를 줄게요. 5분. 갈 수 있는 최대한 멀리 한번 가봐요. Karena kondisi Jang-ho semakin parah, Jun membawa mobil itu menuju rumah sakit di kota lain. 여기요. 네? 저 도와주세요. 쌤. 네. 어디 불편하세요? Singkatnya, mereka sampai di sebuah rumah sakit, lalu Jang-ho ditangani, dan kini hanya tinggal menunggu kondisinya pulih. Sementara Jun masih merasa gelisah. 아예 딴 도시 넘어왔잖아. 그놈이 어떻게 알고 가 그래. 그냥 여기서 멍하니 있다가 죽자고? Dia pun mengajak Ki-hun untuk pergi saat itu juga. Namun Ki-hun menolaknya. 나도 지금 도망가고 싶다고. 야 근데 저 새끼 지금 수술 막 끝나가지고 안정 취해야 되는데. Akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi keesokan harinya. Ketika keadaan sudah mulai tenang, tiba-tiba Jun mendapati si pembunuh bayaran sudah sampai di rumah sakit. Jadi terpaksa mereka harus pergi malam itu juga. Dengan menuntun Jang-ho yang masih sempoyongan, mereka juga harus mencari cara untuk menghindari Han. Walaupun mereka sempat dihujani tembakan saat berada di lift, untunglah tak ada satu peluru pun yang mengenai tubuh. Sehingga mereka bisa kabur menggunakan mobil Han yang masih terparkir di depan rumah sakit. Lagi dan lagi didapati hal yang tak terduga.
Ternyata mobil yang mereka tumpangi ini adalah mobil polisi. Jadi siapakah sebenarnya Han ini? Tak berselang lama, Jun ditelepon oleh Han. Di sini Jun ingin menyerah dan mengembalikan semua uang yang telah dirampok. Namun Han menjawab, 시작을 했으면 끝내야죠. bahkan sempat Jun mengatakan ingin menyerahkan diri ke polisi. Tetapi 경찰에 자수한다고 달라질 거 없어. 아무도 도와주지 않아. inilah yang membuatnya berbeda dengan pembunuh bayaran lainnya. Dia akan menghabisi targetnya apapun yang terjadi. Apapun. Karena dia mencapai kepuasannya saat membunuh orang, bukan saat menerima bayaran atau lainnya. Dari kekacauan di rumah sakit, tentu mengundang polisi berdatangan, dan saat itu juga Han langsung ditangkap. Namun dalam perjalanan, dia malah dilepaskan. 뭔 소리긴 새끼야. 서장한테 지금 연락 왔어. 당장 풀어주라고. 위에서 지시 내려왔다고. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Jun saat itu adalah kabur sejauh mungkin. Dia pun menelpon seorang teman untuk menjemputnya menggunakan kapal. Namun kabar buruknya adalah mau tidak mau dia harus bermalam di sebuah gudang penyelundupan tak jauh dari dermaga. Untungnya dia juga masih membawa beberapa senjata untuk melindungi diri. Bicara soal senjata, pasti kita teringat dengan Bong-sik. Bong-sik sendiri sudah meninggal karena dibunuh oleh Han. 한 말입니다. 한? Hal ini membuat kakak kandungnya geram dan ingin membalaskan dendam kematian adiknya. Cerita beralih ke orang tua Ki-hun, di mana mereka mendapati beberapa gangster kasino berjaga di depan rumah. Lalu tak lama kemudian Ki-hun ditelepon oleh ibunya. Di sini ibunya tidak mengeluhkan apapun, melainkan hanya menanyakan keadaan Ki-hun. Tetapi Ki-hun menyadari ada sesuatu yang tak beres dari cara ibunya berbicara. Terpaksa Ki-hun harus meninggalkan kedua temannya. Dia berpamitan untuk pulang dengan alasan ingin merawat kedua orang tuanya. Tampak bahwa dia berusaha menyembunyikan ini semua. 장호철 챙기고 갈게. 곧 보자. Supaya teman-temannya tidak terlibat dalam masalah baru. Hari pun mulai gelap di mana Jang Ho terbangun dan mendengar suara. Setelah itu dia mencari tahu dari mana asalnya. Sementara Jun mendapati mobil terparkir di depan gedung. Mencurigai bahwa itu adalah mobil milik si pembunuh bayaran, dia langsung bergegas untuk menyelamatkan Jang Ho. Namun sayangnya Jang Ho tidak ditemukan. Dia pun mempersiapkan senjata dan mulai mencari Jang Ho. Hingga inilah yang terjadi. Tiba-tiba Han menembakinya dari belakang. Sedangkan Jang Ho ternyata sudah berada di luar. Di sini Jun mampu mengecoh Han. Kemudian dia turun ke lantai bawah. Awalnya dia tidak menemukan jalan untuk keluar. Tetapi untunglah Jang Ho membantunya untuk keluar dari sebuah jendela. Mereka mencoba kabur menggunakan sebuah mobil. Namun ternyata mobil itu sudah tak berfungsi. Alhasil Han datang dan langsung menembakinya. Berada di posisi yang sudah sangat terpojok, mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Jang Ho dengan sebuah shotgun, sementara Jun menggunakan M4A1. Tembakan mulai mereka lancarkan tapi tak satu pun mengenai Han. Malahan di sini Jun yang tertembak. Jang Ho yang merasa emosi malah blunder. Dia mencoba maju untuk menyerang, tetapi naas malah diberondong tembakan oleh Han. Akhirnya Jun memberikan gertakan untuk memukul mundur Han. Lalu dia mengamankan Jang Ho di sebuah bangunan. Baju anti peluru di tubuh Jang Ho tak mampu melindungi sepenuhnya. Darahnya mengalir sangat deras dan dia pun meninggal di tempat. Di sini Jun merasa sangat emosi.
dan dia membulatkan tekad untuk membunuh psikopat ini. Kini tembakannya menjadi lebih terarah. Tetapi tak satu pun mengenai Han. Seketika Han langsung menyerang balik tepat pada sasaran. Ketika Han akan membunuh Jun yang sudah tampak pasrah, tiba-tiba kakak Bongsi beserta anak buahnya datang untuk membunuh Han. Sementara Jun dibiarkan begitu saja. Terjadilah aksi pengejaran dan baku tembak yang cukup sengit. Dengan sisa tenaganya, Han masih bisa membunuh beberapa orang. Namun pada akhirnya dia tersudut karena ditembaki bertubi-tubi. Dia pun sempoyongan lalu terjun ke dalam air. Setelah itu Jun pergi menggunakan kapal temannya. Dan singkat cerita, impiannya untuk tinggal di sebuah pulau dekat dengan pantai terwujud. Tetapi setiap harinya dia selalu teringat dengan sahabatnya dan dihantui rasa bersalah. Sampai suatu hari seorang temannya datang untuk memberikan sesuatu. Di sini Jun ingin memburu orang-orang yang telah membuat sahabatnya terbunuh, termasuk Han. Karena ternyata 한으로 불리는데 그건 뭐 음지일할 때 예명이고 그때 어떻게 살아남은 것 같더라고. Belakangan juga diketahui 보고 싶었다. bahwa Ki-hun juga sudah meninggal di tangan gangster kasino tadi. Hal itu membuat Jun berlatih sangat keras dari hari ke hari. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand. Sampai akhirnya 나 다시 돌아갈 거야. dan membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you